ada member dari timnya, boleh langsung nanya saja. Warkop Semi Cafe di Jakarta Timur, vibes-nya chill, harganya friendly, dan ruangannya ber-AC. Cuma bermodal 20.000 aja, udah bisa ngenyangin perut. Menunya banyak banget, mulai dari 8.000. Ada snack, ada makanan berat, sampai minuman kopi dan non-kopi ada di sini. Nih, gue cobain pancongnya. Beuh, tekstur di dalamnya lembut, dikasih topping susu kental manis dan keju bikin tambah enak. Ini lo wajib coba sih. Selanjutnya gue cobain mix platernya yang isinya ada sosis, nugget, otak-otak, dan kentang. Ini bener-bener enak banget kalau misalkan lo coba rame-rame. Buat minumannya gue pesan vanilla latte, cocok banget nih habis makan yang gurih-gurih. Kalau mau minuman lain, kebetulan di sini lagi ada promo banding nih. Beli 2 minuman gratis snack, jadi lebih hemat deh. So, kalau kalian mau nongkrong dengan budget ramah di kantong, adem dan free wifi, bisa banget nih datang ke Warkop Hangout 25 di Duren Sawit, Jakarta Timur, mulai bukanya dari jam 1 hingga jam 10 malam. Lokasinya deket banget nih sama bus stop, langsung aja mengarah ke Warkopnya yuk. Sikat! Oke, jadi tadi merupakan cuplikan dari konten Inspire yang kami buat di Warkop untuk Warkop Hangout. Boleh di next saja. Nah, apa sih konsep dari konten inspirasi ini? Nah, yang pertama itu adalah menonjolkan harga gitu. Harga dari konten tadi itu disebutkan bahwa harganya itu cuman mulai dari 20 ribuan aja gitu. Udah bisa makan pancong, makan sosis apa ya? Ya mix platter terus sama vanilla latte-nya juga gitu. Jadi konsep ini tuh adalah untuk mengusung ya untuk memberitahu atau menonjolkan harga dari menu-menu dari Warkop Hangout ini gitu dengan menyebutkan harga dan sambil mereview produknya. Nah, terus juga konsep dari ini juga menonjolkan suasana warkopnya di mana tadi bisa kita lihat video-video atau footage-footage dari video-video yang ditampilkan adalah kondisi atau suasana dari warkopnya itu sendiri gitu. Bertemakan semi cafe. Kalau dilihat warkop-warkop itu kan ya sederhana dan segala macam. Nah, di sini suasana warkopnya ini adalah warkop semi cafe di mana ada tempatnya yang istilahnya lebih nyaman lah ya untuk dikatakan kafe. Tapi untuk menu-menunya sendiri ada nutrisari, ada tea juice dan lain-lain itu kan eh, menu-menu warkop banget ya. Nah, jadi ini juga menampilkan bahwa dari konten ini menampilkan bahwa eh, cafe ini atau warkop hangout ini adalah warkop yang bertemakan semi cafe dan juga di sini juga dijelasin suasana warkopnya kalau ada free wifi dan juga ada AC-nya gitu. Jadi ya ini menggambarkan cafe banget gitu. Nah, lalu juga di sini konten ini juga mengangkat info lokasi gitu. Dari di akhir kita juga memberitahu ya kalau tempatnya tuh di Duren Sawit Jakarta Timur dan juga dekat bus stop. Jadi ini tuh menonjolkan kayak lokasi mudah diakses karena itu tuh benar-benar depan banget sama bus stopnya gitu. Jadi ketika orang turun dari bus stop ya udah itu tuh langsung ke Warkop Hangout-nya. Tuh boleh di next. Nah, kenapa sih ini bisa menjadi kategori inspirasi atau konten inspirasi gitu? Karena ini tuh secara tidak langsung ya, ini tuh mereview sebuah Warkop Hangout itu sendiri dan juga mengajak kita gitu untuk pergi ke Warkop Hangout ini dengan memberikan kayak review produknya dan tempatnya gitu. Jadi orang-orang terinspirasi untuk datang ke Warkop Hangout ini. Kadang kan kalau orang pengen nyari, kita mau main kemana ya? Kita mau kumpul kemana ya? Nah, biasanya orang-orang nyari di TikTok tuh, nyari di TikTok atau di IG eh, tempat hangout yang asik. Dan di sini ya eh, berharapnya ya kita kalau konten ini tuh bisa masuk atau kecantol di search bar dari orang-orang yang istilahnya pengen hangout atau pengen pergi gitu. Nah, kenapa sih bisa menjadi konten inspirasi? Karena ya ini membangkitkan emosi positif atau kebersamaan yang mendorong tindakan nyata berkunjung hingga melakukan pembelian. Nah, dari situ ya dari konten itu ya harapannya bisa memberikan inspirasi mereka untuk datang ke Warkop Hangout 25 ini. Lalu di sini juga menginspirasi tanpa unsur promosi langsung dengan memperkuat brand perception melalui storytelling. Dari konten tersebut memang kita menggunakan storytelling di mana
kita memberi persepsi kepada Warkop Hangout ini bahwa Warkop Hangout ini bukan warkop biasa, tetapi warkop yang emang eh, kurang lebih mirip-mirip sama kafe gitu, atau istilahnya semi kafe gitu. Ada AC-nya, ada WiFi-nya, terus ada kopinya juga dengan grinder segala macam, dan ada juga tijusnya yang ada tijus dan atau ya mie Indomie itu juga ada di situ. Jadi warkop dan cafe itu benar-benar dijadiin satu di situ. Boleh di next. Nah, dari analisis engagement di sini kita bisa melihat gitu bahwa ini tuh diupload sekitar 7 Oktober yang mana kemarin ya, kemarin Selasa jam eh jamnya sih kalau nggak salah pagi. Nah, di sini kita udah dapat viewsnya sekitar 1017, terus watch time-nya rata-rata itu 1 jam 38 menit 42 detik. Lalu ada 33 interaksi dan 2 profile activity, atau ada yang berkunjung lah ke eh, akun dari Warkop Hangout ini gitu. Nah, kebanyakan juga dari non-followers gitu. Bisa dilihat kalau dari data ini 48,9% followers dan 51,1% non-followers. Berarti eh, konten ini cukup dapat menjangkau orang-orang yang non-followers gitu. Di sini ada like-nya 25, terus ada share-nya 8, lalu ada repost-nya 7. Nah, di sini kita ngasih tahu lah, kita menghitung engagement rate-nya itu dari like, comment, save, dan share menggunakan rumus ini ya. Kita dapat like-nya itu sekitar 25, terus komennya itu nggak ada, dan save-nya juga nggak ada, dan di sini kita share-nya itu ada 15. 15 ini dari mana sih? 15 ini dari share dan repost gitu. Jadi kita tambahin, jadi itu masuknya ke share juga. Jadi 25 tambah 15 terus dibagi 992 kali 100% itu totalnya 4,03%. Jadi engagement rate yang didapatkan oleh konten ini adalah 4,03%. Boleh di next? Nah, interpretasinya apa sih? Engagement rate 4,03% ini menandakan audiens yang cukup aktif gitu. Kalau yang kita tahu juga eh, rate Instagram rata-ratanya itu kalau nggak salah 1 sampai 3%, dan ini menurut kami ini udah cukup baik gitu, dan audiens juga cukup aktif gitu untuk melihat dari konten ini. Nah, konten mulai menjangkau audiens baru non-followers 50%, tapi retensi rendah di 3 detik pertama. Nah, kebanyakan artinya di sini adalah eh, konten ini udah berhasil gitu menjangkau yang non-followers dari Warkop Hangout ini. Tetapi untuk orang bertahan di video tersebut itu cukup rendah gitu, karena ya cuma 3 detik pertama doang dia udah skip gitu. Nah, ini merupakan sebuah bahan evaluasi juga ya nantinya. Nah, sebagian besar traffic berasal dari stories, yaitu 64,1%, yang artinya adalah kebanyakan orang yang nonton itu dari share-share stories dari kita gitu. Jadi ada orang ngelihat story kita, oh, terus lihat reelsnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk rekomendasinya di sini lagi-lagi perkuat hook atau 3 detik pertama, karena hook di sini bisa ngebuat orang lebih tertarik dengan videonya dan lebih lama lagi untuk melihat atau menonton videonya gitu. Lalu yang kedua adalah editing yang bisa dibuat lebih fun lagi atau lebih catchy. Kalau yang bisa saya evaluasi dari editan tersebut memang kurang ini ya, kurang kurang fun lah ini editannya. Jadi ya mungkin orang bakal cepet nge-skip gitu. Lalu tambahkan CTA yang bisa memicu shareability. Jadi kayak di-share lah ke teman kalian atau segala macam. Karena di sini CTA yang kita pakai cuman sikat, yang artinya ya udah kita harus datang ke tempat tersebut aja gitu. Nggak perlu kayak ya udah nih share ke teman kalian biar teman kalian pada tahu gitu kan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Boleh di next. Oke, selanjutnya untuk convince dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya, di sini kami membuat konten Confines berupa feeds 4 slide, di mana di slide ini kami menunjukkan warkop atau coffee shop sih kok bikin kopinya pakai mesin bukan seduh dari saset. Kan biasanya nih warkop kopi tuh
biasanya pakai coffee saset doang, sedangkan Warkop Hangout ini menggunakan mesin kopi untuk menjaga kualitas rasanya. Nah, di slide selanjutnya kami menjelaskan tentang kenapa Warkop Hangout ini memakai mesin kopi bukan coffee saset. Boleh di next? Nah, apa itu konsep dari conference ini? Dalam konten ini, kami menunjukkan bukti kualitas dari Warkop Hangout, di mana Warkop Hangout ini kan menggunakan mesin kopi atau mesin brewer untuk mendukung kualitas dan juga konsistensi rasa dari kopi mereka. Lalu nilai menunya juga premium, di mana dalam konten ini kami menunjukkan kualitas menu dan juga menampilkan keunggulannya melalui visual yang melalui pembuktian visual dan juga penjelasannya. Dan yang terakhir ini value maximization. Dalam konten ini kami juga memberikan nilai tambah melalui penawaran yang menarik yaitu promo beli coffee dan non-coffee mendapatkan snack. Juga penekanan akan kualitas produk, kenyamanan tempat yang terlihat dalam konten tersebut dan juga customer experience-nya. Boleh di next? Boleh di backslide dulu. Tadi berarti ada 4 postingan ya, 4 slide, 4 post ya di dalam satu postingan ya. Ya, Empat, Ibu. Empat empat slide, Ibu. slide ya. Iya, Bu. Oke, sebentar. Oke, oke lanjut, lanjut, lanjut. Boleh di next? Nah, kenapa konten ini menjadi kategori confined? Yang pertama, konten ini kan menunjukkan bahwa Warkop Hangout ini menggunakan mesin espresso dan brewer yang profesional, bukan kopi instan seperti Warkop pada umumnya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kualitas dari Warkop Hangout ini memiliki kualitas produk yang dijaga gitu, keasliannya dan juga cita rasanya. Lalu yang kedua, rasa kopinya lebih konsisten, halus, dan berkarakter. Ini menjelaskan bahwa Warkop Hangout ini memiliki nilai dan diferensiasi yang lebih tinggi dibandingkan warkop lain. Yang ketiga, kualitas rasa yang dijaga, pengalaman ngopi lebih nyaman. Ini membangun kepercayaan dan juga alasan logis audiens untuk datang, membeli, dan juga mencoba langsung. Dan yang terakhir ada promo beli varian kopi dan non-kopi dapat free camilan. Yang ini memberikan dorongan konkret agar audiens ini bisa langsung datang dan juga coba. Boleh di next. Nah, engagement analisis konten dari Confines ini bisa dilihat bahwa like-nya mencapai 9, 1 komen, 2 share, 5 5 postingan ulang. Di mana views-nya mencapai 178 views dengan total 42,1% followers dan 57,9% non-followers. Ini menunjukkan bahwa konten ini berhasil menjangkau audiens yang bukan non-followersnya. Lalu story-nya itu mencapai 43,5%, feeds-nya 37,6%, dan juga profilnya 11,8%. Untuk akun yang dicakau mencapai 68%. Dan eh, profil visitnya itu ada 7 akun di mana ini menunjukkan bahwa konten ini berhasil membuat audiens itu ingin mencari tahu tentang profil Warkop Hangout. Dan total dari engagement rate-nya itu mencapai 1,7137%. Boleh tolong di next? Interpretasinya, engagement rate-nya kan 1,71%, di mana angka ini menunjukkan bahwa interaksinya masih rendah. Audiens yang didominasi juga oleh non-followers. Non-followers bisa dikatakan potensi jangkauannya ini cukup baik. Dan traffic terbesarnya berasal dari story, yaitu 43,5%. Untuk rekomendasi ke depannya, untuk agar menampilkan bukti nyata dan juga testimoni langsung dari pelanggan agar memperkuat kepercayaan dari audiens dan juga mendapatkan CTA follow di akhir konten. Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan dari kelompok 2 ada tanggapan dulu. Ada tidak dari kelompok 2? Kalau nggak ada, kita ke kelompok 2 untuk present dulu ya. Nanti saya di recap terakhir aja. Karena biar lebih cepat.
Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil presentasinya. Mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 sudah ready? Siapa yang akan present? Saya sama Sita, Bu. Dinda sama Sita. Oke. Baik, Assalamualaikum. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dewi Agustin dan teman-teman semuanya, di sini kami kelompok 2 akan membahas analisis dari kelompok kami terkait konten marketing, back office, dan juga konten pilar tentang Inspire dan juga Convince. Boleh next slide. Di sini ada anggota kami, ada Fauzia, Miftahul Jannah, Faradila, Gina, Sita, Tarik, saya, dan juga Taufik Ihsan. Dan kita flashback dulu terkait Backwish ini, yang dimana Backwish merupakan UMKM di bidang makanan, khususnya dessert atau makanan manis ya. Fokusnya menjual fudgy brownies dulu di open pre-order yang pertama. Dan open pre-order yang pertama itu udah diselesaikan minggu lalu dengan harga khusus 8K, dan untuk open PO keduanya kembali ke harga normal yaitu 10.000. Nah, Backwish ini menargetkan anak-anak muda hingga masyarakat yang menyukai cemilan manis dan praktis. Dan targetnya ini khusus mahasiswa-mahasiswa di area UNJ, dan juga telah mempromosikan baik secara online melalui media sosial maupun offline secara mouth to mouth. Boleh next slide. Untuk konten yang pertama ini termasuk dalam konsep konten Inspire, yang dimana di dalam video tersebut ada hooknya, yang dimana nggak apa-apa kalau hari ini berat, dan juga di video ada narasi di mana seorang perempuan yang mengalami hari yang buruk dan semuanya terasa berat dan nggak berjalan sesuai harapan, tapi setelah ia menikmati sepotong brownies, moodnya perlahan membaik. Dan lewat visual dan narasi yang hangat itu, pesannya bisa disampaikan bahwa semuanya akan baik-baik saja, walaupun kadang hal kecil seperti menikmati brownies bisa jadi cara sederhana untuk menenangkan diri kita. Dan di akhir video juga ada call to action secara soft selling, yang dimana buat hati kamu hari ini menjadi lebih baik. Itu juga tujuannya untuk mengajak audiens untuk mencoba brownies ini sebagai comfort snack di hari-hari yang berat. Boleh next slide. Dan mengapa konten tersebut menjadi jenis konten inspired, yang dimana konten ini berfokus untuk membangkitkan emosi positif dan memberikan pesan makna kepada audiens, bukan sekadar promosi produk saja, dan juga memberikan pesan emosional dan motivasi agar penonton atau calon pembeli bisa termotivasi untuk semangat lagi jikalau harinya berat. Dan juga yang kedua, membangkitkan perasaan positif dan relate dengan audiens dengan narasi-narasi
yang telah dipaparkan di video seperti nggak apa-apa hari ini berat, yang penting ada brownies. Dan juga di sini meningkatkan brand attachment antara brand dan konsumen agar konsumen bisa menjadi lebih loyal dan juga tertarik untuk membagikan konten ataupun mempromosikan produk dari BackOS ini. Boleh next slide. Dan untuk engagement content Reels Inspire ini untuk like-nya itu ada 133 dengan 1 komen, 15 share, 13 repost, dan 3 save, yang dimana total interaksinya ada 152 interaksi, dan dibagi dengan followers itu menjadi 3,1, terus juga dikalikan 100%, menghasilkan engagement rate-nya 317. Dan engagement rate sebesar 317 itu menunjukkan performa konten yang sangat tinggi dan menarik perhatian audiens. Bisa dikarenakan konten yang menarik, terus juga narasinya yang membangun motivasi kepada audiens, juga mungkin dikarenakan caption yang relevan dengan audiens dan hashtag-hashtag yang relevan dengan followers atau non-followers yang mengikuti hashtag tersebut. Dan sini tayangannya sudah lebih dari 589 tayangan yang berasal dari 75,3% non-followers dan juga 24,7% pengikut. Boleh next slide. Untuk konten kedua ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk konten 2 ini kami membuat slide foto slide feeds 3 slide, yang mana yang slide pertama itu berupa judul dan juga visual dari BackOS sendiri, Fudgy Brownies-nya, yang berjudul Get to Know of Fudgy Brownies. Lalu yang slide kedua itu adalah kenapa kamu harus coba gitu. Dari situ dijelaskan lah karena tekstur fudgy dan moist yang lembut dengan sensasi melted. Lalu ada coklat premium asli yang rasanya nggak bikin enak. Yang terakhir ada fresh from the oven karena homemade dengan bahan pilihan yang berkualitas. Di situ juga dijelasin harganya itu hanya 8.000 per pieces. Nah, yang terakhir, slide terakhir itu menunjukkan bahwa yang merasa tertarik dengan Fudgy Brownies dari BackOS bisa langsung memesan via WhatsApp gitu. Jadi ada nomor telepon WhatsApp-nya tertera di slide ketiga. Jadi konten ini konsepnya itu menggunakan alur narasi yang logis gitu. Jadi secara bertahap dari judul, slide pertama judul, slide kedua alasan kenapa harus coba, dan yang terakhir tuh ada nomor kontak yang mana kalau misalnya audiens melihat lalu merasa tertarik bisa langsung mengkontak WhatsApp yang tertera gitu loh, dengan nomor telepon yang besar tersebut yang memastikan bahwa ketika audiens ingin membeli bisa langsung membeli di WhatsApp tersebut. Nah, proses pemesanan ini dibuat secara mudah atau convenient yang menghilangkan hambatan gitu bagi konsumen dan bisa membuat konsumen mudah untuk membeli gitu. Lalu kenapa konten tersebut masuk ke dalam jenis konten convenience? Jadi feed ini termasuk jenis konten convenience karena memberikan informasi yang memang praktis gitu. Dari slide 1 dan 2 dan 3 itu tulisannya itu sangat jelas, singkat, padat, dan juga bisa informasinya itu dimuat dengan mudah, dengan cara yang mudah untuk dipahami untuk pembeli gitu loh. Jadi tidak hanya ada visual produk dari BackOS-nya, tapi juga ada manfaat dan keunggulan dengan cara membeli yang jelas dan mudah diakses gitu. Dalam konten ini memberikan kenyamanan bagi audiens gitu dengan semua informasi yang dibutuhkan konsumen itu udah ada. Kan kadang ada tuh ya iklan-iklan atau konten-konten dari sebuah
misalnya kayak brownies kayak gini, tapi dia nggak jelasin berapa harganya gitu. Kadang audiens tuh males gitu buat buat chat. Kadang audiens tuh males buat chat di DM ataupun WhatsApp karena ribet aja gitu. Dan kalau di sini kita kasih dengan jelas gitu harganya itu berapa per pieces gitu dalam satu rangkaian postingan. Jadi memudahkan audiens untuk kalau misalnya dia tertarik dia bisa langsung beli gitu. Lalu yang terakhir ada engagement content pins convenience, get to know our course brownies dengan like 129 itu data dari tadi malam. Kalau sekarang itu sudah mencapai 136, lalu komennya ada 2, save ada 2, dan share ada 18. Dengan dikalkulasikan, engagementnya sekitar 314%. Nah, engagement konten tersebut yang mencapai 314 menunjukkan bahwa audiens itu tertarik dan aktif berinteraksi. Bisa dilihat juga bahwa kebanyakan dari interaksi tersebut dihasilkan oleh yang bukan pengikutnya. Jadi bisa dibilang konten ini berhasil menarik perhatian luas yang walaupun mereka itu nggak follow Instagram Bakewish gitu loh. Dan meskipun Instagram Bakewish itu baru 48 followers gitu. Nah, di sini ada kesimpulan yang mana melalui dua jenis konten uh, Inspire dan Convenience Bakewish ini memang bisa dilihat bahwa orang-orang tuh merasa tertarik dengan konten yang kita buat gitu loh. Dengan engagement rate yang memang tinggi, ditambah dengan visual-visual kontennya yang menarik dilihat, yang bisa membangun emosi positif sekaligus mempermudah meningkatkan awareness dan loyalitas pelanggan dari Bakewish gitu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Boleh back slide dulu sebentar sebelum di thank you ini. Nah, belum. Setelah yang engagement content. Next. Strategi kontennya itu bukan, kalau teman-teman kan di sini bilangnya convenience ya, bukan convenience ya, tapi convince ya. Jadi itu beda artinya, teman-teman ya, bukan convenience. Makanya tadi ada yang diartikan sesuatu yang mudah kalau nggak salah di slide-slide sebelumnya. Convince ya. Pelafalan dan juga tulisannya tuh beda, artinya beda gitu. Oke, nanti saya bahas di akhir. Kita ada tanggapan dulu dari teman-teman yang lain, kelompok 3 ataupun kelompok yang lainnya. Oke, thank you Lydia. Akhirnya ada yang komentar. Oke, Ya, baik. tolong dicatat sebagai keaktifan ya, PJ kelas ya, Natalia. Ya, baik. Semua terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf juga saya berhalangan untuk on cam. Ibu nggak masalah atau gimana nih, Bu? Nggak apa-apa, go ahead. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum perkenalkan, nama saya Ridia Azara dari kelompok 1. Teman-teman, terima kasih banyak atas pemaparannya. Tadi pertama, mungkin saya notice juga ya kesalahan yang tadi apa namanya disebutin sama Bu Dewi. Nah, yang kedua mungkin mau coba tanya terkait tadi kan teman-teman di caption itu ngasih banyak hashtag ya. Nah, saya mau tanya, menurut teman-teman itu apakah penggunaan hashtag itu masih efektif untuk sekarang ini gitu? Kalau iya, biasanya tuh kalian menentukan atau mencari keyword untuk hashtag tersebut tuh berdasarkan apa sih teman-teman? Karena kan dari kelompok 1 kami nggak banyak kasih hashtag ya. Mungkin teman-teman bisa sharing seperti itu. Terima kasih. Oke, silahkan dari kelompok 2. Untuk tentang hashtag itu kita sertain banyak itu dikarenakan kita tentuin kategori produk kita kan brownies, jadinya makanya ada beberapa hashtag, hashtag brownies, fudgy brownies, terus ada hashtag yang lain itu
Dan juga penggunaan konten hashtag ini menurut kelompok kami masih efektif, soalnya terkadang beberapa konten yang bukan kita follow apa tuh sering ada di timeline gitu. Walaupun kita nggak follow, tapi kita juga terkadang ada yang juga ngikutin hashtag dari eh, yang hashtag brownies, hashtag Faji brownies itu, Bu. Ya, maaf, Bu. Ibu, boleh saya nanggepin dulu nggak, Bu? Boleh, 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 boleh. Kita diskusi Iya, aja. iya. Soalnya, makasih banyak ya Dinda atas jawabannya. Kalau dari yang saya perhatiin di sosmed, itu kayaknya kalau hashtag itu kan agak kurang gitu ya. Kalau masuk ke timeline itu mungkin karena personalisasi juga. Nah, mungkin dari teman-teman, apakah si hashtagnya itu kalian coba riset, kayak misalkan kalian ngelihat dari konten-konten brownie serupa gitu ya, yang jadinya kalian tuh coba tiru gitu, jadi ngelihat banyak engagement dari mereka, jadi kalian coba tiru, atau kalian coba cari keywordnya itu yang sekiranya relevan sama produknya. Kita menggunakan hashtag tersebut disesuaikan sama relevan kontennya, dan juga terkait penggunaan banyak hashtag hashtag yang ada di Instagram, karena kita pernah research tentang ada beberapa hashtag yang banyak yang diikutin, jadinya kita terapin di konten tersebut gitu, Ridia. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Dinda. Terima kasih juga atas kesempatannya. Oke, thank you Ridya. Jadi penggunaan hashtag itu memang sekarang ini mungkin nggak seperti dulu ya kalau kata Ridya ya. Bener nggak, Rid? Iya Ibu, kayaknya kelihatannya nggak apa ya, ngangkat konten gitu kayak dulu. Ya, karena apa ya? Kalau kemarin tuh saya baru juga ikut kelas-kelas apa namanya kelas buat bisa ngajar teman-teman gitu ya sedikit-sedikit karena background saya teman-teman tahu sangat akademis sekali. Jadi memang mungkin kalau nanti teman-teman udah lulus ya, berarti kan masih beberapa tahun lagi itu juga akan beda lagi sebenarnya ya. Apa bagaimana sosial media itu bergerak, bagaimana konten sebenarnya yang bagus gitu, yang bisa akhirnya FYP gitu. Dan ternyata kalau saat ini, kalau dari informasi yang terakhir kemarin saya peroleh, memang variabel untuk akhirnya FYP itu memang cukup banyak dan kalau dulu mungkin bisa kita track dari si hashtag itu, sekarang juga tantangannya jauh lebih banyak, mungkin lebih seperti itu ya Dinda dan juga teman-teman. Jadi tapi dengan upaya hashtag sebenarnya masih 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 bisa juga untuk membantu kok. Cuman memang ternyata kayak eh, ke apa tingkat durasi video, tingkat berapa kali ditonton orang itu kan jadi variabelnya sebenarnya banyak banget untuk akhirnya FYP gitu. Cuman memang penggunaan hashtag sendiri kalau emang teman-teman mau pakai baiknya sih memang riset dulu ya. Tapi nggak juga sedikit kalau teman-teman lihat mungkin yang FYP mungkin kadang tuh cuman kayak ngasih FYP, P-nya tuh banyak banget itu juga ada dan itu FYP juga gitu. Jadi pada dasarnya memang sekarang untuk akhirnya bisa muncul di banyak explore orang itu variabelnya tuh cukup banyak sekali gitu dan ya kita mari belajar bersama dan apa teman-teman terbuka aja untuk ya memang sesuatu itu terus bergerak gitu. Jangan merasa cukup apalagi hanya di kelas tentu aja teman-teman juga silahkan explore sendiri di apa di sosial media karena marketing, terutama digital marketing ya, marketingnya aja secara apa umum itu sangat cepat berubah, apalagi digital marketing ya, gitu. Gitu ya, itu mungkin salah satu input yang bisa kita sama-sama pelajari. Hashtag masih masih bisa untuk mendirect untuk konten kita menjadi sesuatu yang viral ya, tetapi memang komponennya tuh sungguh banyak sekali untuk bisa viral di konten kita. Gitu. Oke? Kalau nggak ada kita ke next group ya. Thank you, Ridia. Kelompok 3, silakan. Ibu maaf, saya mau izin masuk terkait kelompok 2 tadi. Uh, Oh,
Masih ada Fauzia. Oke, boleh, Ya, Bu, boleh, boleh. saya kelompok dua tadi untuk Oke. convenience sama convince itu kan beda. Itu ternyata emang kita salah tipe aja Ibu di PPT-nya, tapi di brief itu benar kok Bu yang convince. Makasih Ibu. Oke. Silakan next group. Ya, selamat siang Bu Dewi dan teman-teman semua. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu kalau misalkan saya on cam patah-patah. Jadi saya izin off cam ya Ibu. Oke, Dinda coba dicoba off on cam dulu, nanti kalau patah-patah kita baru off cam Oke, ya. baik Ibu. Silakan bisa dimulai. Ya, kalau saya izin mewakilkan dari kelompok 3 mengenai konten marketing yang kami buat, yaitu tentang dimsum Yomam. Boleh di next. Nah, ini ada kelompok kami, boleh di next aja. Nah, saya izin menjelaskan mengenai konten Inspire yang kami buat, di mana ini tuh konten. Aldi bisa di off. Oke, mute dulu. Oke. Dinda boleh posisinya lebih enak Din buat present Din. Biar saya nggak lihat jidat kamu doang. Saya pakai HP Ibu. Ya pastinya agak dijauhin berarti. Ini mungkin terlihat sepele ya teman-teman, tapi in case kalau tiba-tiba teman-teman nanti dipanggil apa interview atau mungkin mau ketemu sama korprodi atau misalnya sama dosen pembimbing gitu ya, itu adalah salah satu dasar sekalian teman-teman tuh harus coba upayakan ya. Jadi kan kita udah dengan mudah nih nggak perlu harus ke kampus atau harus apa ketemu gitu ya. Paling tidak kita upayakan untuk satu sisi yang kita mau presentin itu diri kita muka itu tuh kelihatan gitu ya. Silakan dilanjut Dinda. Ya, jadi sebelumnya mohon maaf ya Ibu atas kekurangan saya. Jadi ini konsep dari konten Inspire ini tuh carousel post yang menceritakan tentang kedekatan yang hilang karena kesibukan dan gimana caranya si momen ini tuh bisa hadir lagi gitu. Nah, nah ini tuh dihadirin lagi dengan adanya dimsum Yoma. Mungkin bisa dibuka link kontennya. Nah, ini ada 7 slide yang isinya tuh tentang ngomongin kalau dewasa ini tuh kita tuh makin sibuk gitu. Terus ada pesan di situ. Tadi yang pertama apa ya Din? Iya, boleh di. Nah, ini di umur berapa kalau misalkan kamu tahu semakin dewasa tuh makin sering ngerasa sendiri gitu. Aduh, 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 aduh. Coba Ya. next. Nah, ini banyak pesan yang relate lah buat kita yang kalau misalkan makin dewasa ini ya makin sibuk gitu masing-masing. Terus jadi susah buat ketemu sama teman, buat nongkrong kayak gitu. Ini boleh di next sampai akhir. Nah, ini juga kita selipin soft selling gitu, di mana kalau misalkan dari momen yang susah banget nih buat ketemu, tapi ada dimsum mentai yang bikin kita tuh bisa balik lagi ke momen buat ketemu bareng-bareng, buat nongkrong bareng dengan makan dimsum mentai gitu. Di akhir slide boleh.
Nah, di sini kita selipin. Jadi kalau misalkan hari ini kamu kangen sama momen bareng orang tersayang, coba ajak mereka buat makan bareng lagi karena kebersamaan tuh kadang hangatnya ada di sepiring mental dimsum mentai. Tuh, boleh di balik lagi ke PPT-nya. Nah, kenapa ini masuk ke konten inspire? Karena ada pesan gitu tentang makna kebersamaan, juga momen sederhana gitu, momen yang menghargai waktu lah untuk bertemu gitu. Terus di akhir juga kayak tadi kita selipin ada soft sellingnya juga. Terus abis itu ini sebenarnya kita mau ada audiens tuh mau komen gitu. Cuman dari hasil konten ini kita boleh ke next. Nah, ini engagement yang kita dapat, boleh di next aja. Nah, di sini eh kita tuh dapat 143 tayangan yang mayoritasnya itu dari pengikutnya sekitar 80% dan yang non followersnya itu ada 19%. Terus juga ada dari mayoritas dari feed-nya. Terus kemudian Din, sorry ini udah saya bisa baca yang coba yang Oke. next aja, next slide-nya. Oke, Yang berarti kenapa langsung masuk ke Inspire. Oke, Dia lanjut ke kenapa masuk Inspire udah belum? Iya, udah Ibu sebelumnya. Oke, boleh di back slide dulu. Oke. Ikut. Oh, yang ini ya. Oke, next Iya, Ibu. next video aja. Oke, berarti lanjut ke konten selanjutnya, Ibu. Ya, ya. Makasih. Mungkin akan bisa dilanjutkan oleh Claudia. Oke, thank you, Din. Oke, boleh di next slide. Tolong di pause dulu aja. Siap, karena Oke, jadi ini slide sebelum. Jadi ini ada konten convince. Convenience merupakan konten yang kita tahu tuh convenience ini konten yang dibuat supaya memberikan kemudahan juga ya buat para audiensnya biar informasi yang disampaikan dari kontennya ini tuh bisa ditangkep lah dengan cepat oleh para audiensnya. Nah, dari sini kami mengangkat konsep video Reels ini dengan untuk menyampaikan beberapa kata secara singkat mengapa tuh kami membeli dari dimsum Yoma nanti pada intinya. Boleh dilihat dulu videonya. Siap karena dimsumnya gendut-gendut. Alasan beli dimsum Yoma. Siap karena dimsumnya gendut-gendut. Siap karena mentainya ngementai banget. Siap karena pelayannya baik. Siap, mentainya lumer banget. Siap karena full daging. Siap karena lapar. Siap karena makanan kesukaan mantan saya. Oke, boleh tolong di next slide. Lalu di sini kenapa sih konten tadi tuh merupakan konten convince? Karena dari 3 poin analisis ini bakal terjelas nih kenapa dikategorikannya konten convince. Yang pertama karena review singkat dan menarik. Jadi dari isi konten itu berisikan kalimat review yang singkat yang bertujuan untuk menunjukkan kelebihan dari dimsum Yomam pastinya. Lalu yang kedua ini untuk meyakinkan para konsumen atau audiens yang menyaksikan video tersebut dengan gaya penyampaian yang kami lakukan ini tuh kayak ringkas kan, kayak bilang kayak alasannya kenapa, karena dimsumnya full daging lah, karena dimsumnya besar-besar lah, dan mentanya yang sangat lumer gitu. Nah ini tuh kan kesannya sangat to the point, yang dimana konten ini juga memiliki tujuan supaya kayak numbuhin lah keyakinan kalau untuk para audiens buat kayak nyicip dimsum dari Yomam. Lalu yang ketiga ini untuk mendorong aksi daripada audiens yang melihatnya. Nah konten ini tuh kayak menyertakan ajakan halus lah kepada para audiens yang melihatnya supaya terjadi kayak aksi untuk setelah melihat konten ini. Nah, biar aksinya itu terjadi tuh dari konten ini kita kayak mengupayakan untuk memberitahukan bagaimana sih dimsum dari Yomam ini. Lalu sesuai dengan karakter dari konten yang kami yang buat ini, kami kayak mendorong secara langsung keputusan yang tanpa kayak nggak harus dipertimbangkan gitu. Jadi kayak langsung
to the point kayak dimsum dari Yomam ini memiliki kayak pelayanan yang bagus lah, terus kayak yang tadi saya sebutkan dimsumnya besar-besar dan lain-lain sebagainya. Boleh di next slide. Oke, untuk di sini juga ada engagement konten dari Confused. Dan di sini tuh kami mempostingnya pada tanggal 7 Oktober dan kami telah memperoleh sejumlah 225 views dengan jumlah like-nya sebanyak 15. Namun untuk komentar dan juga share serta save-nya itu jumlahnya masih nol. Nah, dari views yang kami dapatkan ini tuh dominan dari non-followers dengan jumlah 69,3% dan 30,7% itu merupakan followers. Boleh di next slide? Lalu di sini ada analisis secara rincinya berdasarkan insight yang sudah tadi ditampilkan di slide sebelumnya. Kalau kami tuh udah mendapatkan 225 tayangan kan, dan ini tuh total waktunya 20 menit dan 1 detik, di mana mayoritas dari interaksi yang terjadi di konten seperti like-nya itu berasal dari pengikut, yaitu sebesar 80%. Nah, sumber utama tayangan datang ini dari feed, lalu kemudian dari Reels dan juga Explore, serta dari profile hanya sebanyak 5,3%. Lalu dari sisi interaksinya, yang seperti sebelumnya itu ada likes yang baru mendapatkan sejumlah 15 saja. Nah, untuk mayoritas pengikut ini mencapai angka 80% dan non-pengikut itu sebanyak 20%. Oke, berdasarkan hasil dari Reels konten yang sudah kami buat, nah, Reels ini tuh berhasil menjangkau audiens utama dari pengikut dengan performa tayangan tertinggi berasal dari feed. Nah, namun jangkauan dari non-pengikut ini tuh masih tergolong rendah karena ada beberapa alasannya. Karena sebelumnya juga kan kalau konten-konten yang kami buat ini mungkin lebih dominan masih kayak dari kami yang kayak nge-share lah, atau mungkin bantuan dari teman-teman gitu. Jadi belum terlalu terlihat signifikan untuk jangkauan luasnya, dan ini suatu evaluasi juga nantinya. Dan untuk jangkauan ke non pengikut ini masih tergolong rendah karena alasan sebelumnya. Nah, untuk konten selanjutnya disarankan kami akan meningkatkan interaksi secara langsung dengan para penonton melalui balasan komentar atau mungkin kayak ajakan berkomentar lewat pertanyaan yang bisa kami selipkan di dalam caption. Dan selain itu, kami juga bisa menambahkan CTA di akhir video seperti kayak tag teman kamu atau mention mantan kamu, kan seperti isi dari kontennya itu kan kayak nyenggol nih kayak beli dimsum karena ingat mantan. Jadi ini bisa diselipin juga di dalam caption supaya atau dari kontennya supaya nanti bisa kayak narikin minat audiens buat bisa komentar. Supaya engagement-nya itu organik dan juga akan meningkat untuk evaluasi di kedepannya. Boleh di next slide? Oke, sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Mungkin ada Oke. pertanyaan. Thank you, Claudia. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Oke, kalau nggak ada kita next grup ya. Untuk kelompok 3 terima kasih banyak. Sekarang kita ke kelompok 4. Masih loading nih, Nabil. Kayaknya beberapa kali Nabil share screen loadingnya agak lama ya. Apa perasaan saya ya? Nabil, oke, internet kamu, Bil? Di saya belum muncul soalnya. Yang lain gimana? Udah muncul? Halo? Oke. Belum juga ya. Yang mau present si Zidnan. Zidnan. Kamu panggilan siapa? Iya, Ibu benar Bu, Zinan. Zidnan.
Atau kamu sendiri yang share screen, Zidnan? Ini kayaknya kendala itu lagi jaringan lagi ya. Khawatir nanti di tengah-tengah video atau konten yang ditayangin lebih lama. Soalnya ini buat share screen aja nggak naik-naik. Eh, eh, oh itu udah bisa ya? Atau mau diganti aja Bill? Gue yang share screen. Iya, mungkin ganti aja. Oke. Udah dimatiin ya Bill? Ya, Bill. Takutnya videonya nggak keputer. Anyway, Zidnan sama Iwan tuh kayak saudaraan nggak sih? Mereka mirip. Tapi yang satu Ustadz kayaknya. Tapi saya lupa yang mana yang saya bilang Ustadz di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oh, mirip. Kata Aisyah mirip juga. Nggak cuman saya yang bilang berarti. Guys, ini sorry ya, kalian makan siangnya jadi terlambat. Semoga segera kelar. Oh, dua-duanya Ustadz. Oke. Pantesan ya. Waktu kalian bikin acara yang yang prodi. Waalaikumsalam, Bu Sol. Ada doanya dan luar biasa ya. Kayaknya Pemdik doang yang ada doa seperti itu. Anyway, terima kasih ya. Yuk, silahkan Ginal. Lanjut kelompok tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zidnan, perwakilan dari kelompok 4 akan sedikit mempresentasikan terkait proyek yang telah berjalan di kelompok 4. Boleh di next. Ini ada tim kita, boleh di next aja biar mempercepat waktu. Ini UMKM pilihan, ada pisang cil, yaitu produk utamanya itu berbentuk keripik pisang dengan banyak varian rasa, ada original, pedas, matcha, coklat, dan manis. Boleh di next. Pertama ada konten inspire. Nah, di sini kami menampilkan beberapa inspirasi konten. Jadi kalau teman-teman yang lain tadi berbentuk audio visual atau reels, kami mencoba hal baru yaitu hanya berbentuk carousel. Di samping lebih mudah ditangkap juga mungkin mengefisiensikan waktu dari teman-teman seperti itu. Boleh di next. Lah, yang pertama, konten inspire kami bertujuan untuk menginspirasi audiens agar lebih kreatif dalam menikmati keripik pisang ini. Seperti yang tadi diperlihatkan visualnya, yaitu pisang cil ini kan memiliki beberapa varian rasa, yaitu ada 6 rasa yang bisa dinikmati oleh para konsumen dengan dicampur berbagai macam pilihan makanan-makanan lain seperti itu. Boleh di, nah ini ada slide 1 hook itu menampilkan judul besar yaitu sebagai pembuka awal yaitu 6 inspirasi pisang cil buat nyemil sehari-hari disertai dengan berbagai varian makanan yang bisa dipadukan dengan keripik pisang. Tujuannya yaitu menarik perhatian audiens agar berhenti scrolling dan penasaran ingin tahu apa aja ya sih yang bisa dinikmati dengan pisang cil ini atau keripik pisang ini. Boleh di next. Nah, slide kedua ada inspirasi 1 yaitu pisang cil atau keripik pisang yang rasa balado ini bisa dicampur dengan bakso. Jadi kita konsepnya menampilkan ide unik perpaduan makanan gurih bakso dengan keripik pisang balado sebagai topping. Visual ini menunjukkan perpaduan rasa pedas dan gurih gitu yang menggugah selera para konsumen. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa keripik pisang ini tidak hanya untuk tidak hanya cocok untuk camilan manis, tapi juga bisa camilan-camilan atau makanan-makanan gurih kayak gitu. Terus slide 3 ada inspirasi 2 yaitu pisang cil coklat dengan ice cream. Jadi kami menampilkan visual kombinasi antara manisnya es krim dengan renyahnya keripik pisang rasa coklat. Visual menggunakan warna lembut dan elemen coklat yang menegaskan kesan sebagai dessert atau makanan penutup. Tujuannya untuk memberi inspirasi bahwa keripik pisang bisa jadi topping menarik untuk makanan dessert atau hidangan penutup yang kekinian. Boleh di next. Yang keempat ada menampilkan
inspirasi pisang cil original X ice pisang hijau. Jadi kombinasi keripik pisang dengan es pisang gitu, mengangkat nuansa tradisional dengan sentuhan modern. Perpaduan antara es pisang hijau dan keripik pisang original. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa produk pisang cil bisa melengkapi hidangan khas Indonesia tanpa mengubah cita rasa aslinya. Kayak seperti itu. Terus yang slide kelima yaitu ada inspirasi eh, pisang cil manis X oatmeal. Jadi selain bisa dipadukan dengan makanan-makanan khas tradisional, juga bisa dipadukan dengan makanan-makanan sarapan sehat lah dengan twist renyah kayak gitu. Tujuannya untuk memberikan ide konsumsi yang lebih sehat, namun tetap nikmat dengan tambahan keripik pisang sebagai topping. Boleh di next. Ada slide ke-6 yaitu inspirasi pisang cil balado dengan seblak lah. Jadi kan biasanya kan keripik pisang itu jadi apa namanya memberikan satu inspirasi makanan yang anti mainstream kepada teman-teman bahwa pisang cil atau keripik pisang itu juga bisa dipadukan dengan seblak gitu. Jadi memberikan juga tampilan visual yang berani dan penuh warna menggambarkan pedasnya seblak yang dipadukan dengan keripik pisang balado. Jadi ada kesan nyemil anti mainstream. Jadi kayak kita juga memiliki makanan yang unik gitu. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa keunikan produk dengan mengaitkan pada tren makanan pedas dan street food yang digemari anak muda gitu. Apalagi kan seblak sempat menjadi top makanan yang paling disukai oleh Gen Z gitu kan. Slide ketujuh yaitu ada inspirasi yang keenam yaitu pisang cil original X nasi telur gitu. Selain apa namanya, jadi kayak menampilkan juga ide ekstrim tapi menarik keripik pisang sebagai taburan di atas nasi telur. Visual sederhana dan fokus pada praktisan dan ide ngemil di mana saja. Jadi kayak uh, pisang cil yang rasa original itu bisa dipakai di mana aja. Bisa untuk nyemil, bisa untuk taburan-taburan makanan berat kayak gitu, teman-teman. Tujuannya untuk menegaskan fleksibilitas produk pisang cil yang bisa dikreasikan bahkan ke hidangan sehari-hari, bukan hanya untuk camilan semata. Lah, ada beberapa alasan kami mengusung konsep tersebut. Yang pertama itu ada memberikan inspirasi atau ide kepada audiens. Lah, jadi adanya gambaran-gambaran visual yang telah kami tawarkan. Jadi audiens atau para konsumen itu bisa bisa mendapatkan secercah ide untuk menikmati pisang cil ini bukan hanya untuk cemilan sehari-hari, tapi juga bisa dipadukan dengan makanan berat, makanan khas tradisional ataupun ide-ide makanan-makanan alternatif lain. Jadi inspirasi dia terhadap makanan keripik pisang, terutamanya pisang cil itu semakin luas dan semakin bertambah kayak gitu. Yang kedua ada memungkinkan untuk mendorong rasa penasaran konsumen. Kayak yang tadi misal ada pisang emang bisa ya dicampur sama seblak, emang enak ya. Itu kan akhirnya konsumen tuh penasaran gitu dan akhirnya bisa memantik lah untuk mereka melanjutkan ke arah transaksi gitu. Yang ketiga ada mengajak audiens untuk berkreasi. Lah, konten ini tidak hanya memberikan ide atau inspirasi kepada audiens, tapi juga mendorong audiens untuk ikut berkreasi menciptakan perpaduan versi mereka sendiri. Jadi ini ibaratnya apa yang kita tawarkan dari dari brand kepada konsumen. Pun konsumen bisa berkreasi terhadap makanan-makanan yang mereka inginkan, yang bisa digabungkan atau dikolaborasikan dengan pisang cil. Jadi nggak saklek apa yang kami tawarkan gitu. Jadi bisa dikreasikan bermacam-macam makanan seperti itu. Boleh di next. Oke, sekarang masuk kepada konten convenience-nya, yang mana konsep dari konten ini dibuat untuk meyakinkan audiens agar tertarik mencoba produk pisang cil, visual dan copywriting difokuskan untuk membangun rasa penasaran, sehingga bisa menonjolkan keunggulan produk dan juga serta menunjukkan testimoni supaya audien merasa percaya bahwa produk ini memang worth it untuk dibeli seperti itu. Nah, di sini ada slide satu yang apa namanya talentnya atau visual orangnya di dalam itu ada teman kita sendiri
Slide satu yaitu hook attention, menarik perhatian audiens dengan pertanyaan dan foto ekspresi kaget, yang mana ini juga relate dan menggugah rasa penasaran. Tujuannya dalam hal ini apa? Yaitu membuat audiens stop scrolling dan penasaran dengan konten serta produknya seperti itu. Wah, kayak wah kaget gitu. Ada muka siapa? Lebih kaget ke muka dan produknya. Seperti itu. Mungkin boleh di next. Kemudian yang kedua, ini ada juga konten ini juga dibuat untuk meyakinkan audiens agar tertarik mencoba produk pisang kecil. Visual dan copywriting yang difokuskan untuk membangun rasa penasaran dan eh, keunggulan produk seperti itu. Nah, di slide kedua ini eh, kita kasih yang namanya problem. Ini mengangkat keluhan umum konsumen, kritik keras, rasa aneh, biasanya kan kayak asin lah atau eh, ke kemanisan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menunjukkan bahwa brand ini memahami masalah audiens seperti itu. Mungkin boleh di next. Nah, kemudian yang slide 3 itu solusi. Nah, tadi kan pertama itu hook attention, kemudian yang kedua itu problem. Nah, sekarang ada problem, ada solusi seperti itu. Itu menawarkan solusi, bahasanya pisang kecil ini sebagai keripik pisang enak, alami dan berkualitas seperti itu. Tujuannya apa? Yaitu menyampaikan unique selling point-nya eh, terhadap produk ini secara jelas seperti itu. Nah, ini dibuat seperti apa? Apa pembedanya? Mungkin boleh di next. Nah, kemudian slide keempat ini testimoni, yaitu menampilkan testimoni dan klaim produk. Tujuannya dari pembuatan konten ini yaitu meyakinkan audiens agar percaya dan membeli produk tersebut. Mungkin boleh di next. Nah, jadi yang kelima ini ada CTA-nya, ada call to action-nya, yaitu mengajak audiens untuk langsung mencoba dan melakukan pembelian seperti itu. Bisa order via DM atau klik link di bio. Nah, tujuannya dari konten ini yaitu mendorong tindakan pembelian setelah audiens yakin gitu. Jadi eh, kalau sudah yakin langsung ada apa namanya fasilitasnya untuk bisa memesan sebenarnya. Mungkin boleh di next. Nah, kemudian alasan kenapa dibuat konten ini yang pertama tentu berfokus pada membangun kepercayaan dan keyakinan audiens terhadap kualitas produk. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan value dan keunggulan produk. Misalnya ini pisangnya apa pisang pilihan, kemudian tanpa pengawet, kemudian enak rasanya, kemudian juga banyak variannya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan testimoni dan klaim. Kemudian yang keempat mengandung ajakan langsung untuk melakukan pembelian. Ini dari ciri khas konten dari convenience-nya itu sendiri. Kemudian yang kelima, secara visual dan tone. Ini konten ini terasa meyakinkan dan informatif, bukan cuma hanya sekedar menginspirasi atau menghibur, sobat. Mungkin boleh di next. Oke, Untuk yang engagement-nya ini disampaikan sama bisa teman-teman. dilihat, Wan, nggak usah dijelasin lagi. Ada lagi nggak slide selain ini? Oke, secara perbandingan, kenapa kok convince itu lebih tinggi tayangnya kalau menurut kelompok 4? Kalau ngelihat dari engagement ini, kenapa yang convince itu lebih tinggi? Karena di convince itu yang menawarkan apa ya, yang hook attention-nya ada seperti itu. Artinya ketika kita melihat pada suatu postingan atau suatu pada visual yang rasanya kayak semacam beda dari yang lain, nah itu eh, menarik untuk kita lihat dan menarik untuk kita baca seperti itu. Nah, kalau seumpamanya yang inspire itu kenapa lebih sedikit? Karena kan kayak semacam eh,
inspirasi, edukasi yang dibentuk dengan inspirasi seperti itu. Kayak semacam memberikan informasi ke orang, oh ini loh kalau mau makan pisang pakai ini bisa kayak gitu. Dan kalau yang convince ini kan kayak eh, apa namanya, hook attentionnya tuh kayak dari orang, dari isi kontennya juga kayak ada yang aneh kayak gitu. Jadi itu yang bisa bikin tertarik ke orang. Kalau dari pandangan saya seperti itu. Mungkin dari teman saya, dari Dinan ada tambahan. Eh, izin menambahkan sedikit. Mungkin selain tadi apa yang dikatakan oleh Iwan, ada faktor terkait apa namanya waktu upload yang memang ada perbedaan gitu. Kalau konten convince ini kami upload itu di sekitar sore hari, sekitar 3 jam 3 atau jam 4 itu kan orang-orang masih pada produktif dan segala macam. Dan yang konten inspire ini kami upload ketika di malam, di waktu yang agak malam, di jam 7 atau jam 8 gitu. Nah, mungkin pengaruh itu ya Bu ya, ketika akhirnya diupload ketika di jam-jam produktif orang masih mungkin masih megang HP atau apa, dan atau masih berkegiatan gitu. Sedangkan ketika waktu agak malam mungkin orang-orang sudah mulai istirahat, habis kerja atau habis berkegiatan dan tidak terlalu ngeh ataupun tidak terlalu peduli lah dengan apa yang terjadi di media sosial. Mungkin itu sih Bu sedikit apa namanya tambahan dari saya. Jadi ada pengaruh apa namanya jam tayang yang akhirnya memengaruhi duanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih Zidnan dan Iwan. Selain slide ini ada lagi? Oke, Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 4. Kita ke kelompok 5 ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Silakan untuk kelompok 5. Oke, sebelumnya izin Ibu untuk share screen dari Eka. Oke, langsung aja ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dewi Agustin dan teman-teman sekalian. Di sini saya kembali menjadi representatif dari kelompok 5 akan represent kembali terkait konten marketing yang sudah kami buat terhadap UMKM yang kami pilih, yakni Amelia Juice. Oke, next. Berikut beberapa anggota kelompok kami. Next, langsung aja Kak. Dan ini konten pertama terkait konten inspire yang sudah kami buat untuk Amelia Juice. Mari kita simak. Oke, next. Oke, untuk konsep konten Inspire sendiri, kami itu tetap membawa hook lagi, teman-teman, hook visual text yang dimana ada kalimat adulting is realizing, nongkrong zaman sekarang itu nggak harus ngopi gitu. Dan untuk kata hook sendiri ini sangat-sangat relevan ya bagi anak muda. Tentunya kita sebagai Gen Z itu kebanyakan nongkrong dengan habit yang sekarang itu nongkrong tuh harus ngopi. Tapi kita tuh pengen bawa key message baru bahwasanya nongkrong zaman sekarang tuh nggak harus ngopi loh. Nongkrong sekarang itu bisa juga nongkrong sehat gitu dengan dengan nongkrong di toko jus gitu. Oke, next. Dan why kenapa kita itu menganggap konten yang pertama ini termasuk kategori inspire. Yang pertama karena tadi ya ada kalimat hook yang sangat-sangat relevan bagi Gen Z dan juga target audiens kami, yakni ada kalimat adulting is realizing, nongkrong zaman sekarang itu nggak harus ngopi. Lalu yang kedua menginspirasi audiens juga untuk memilih gaya nongkrong yang lebih sehat nih gitu loh, dan bermanfaat juga dengan menikmati jus bersama teman-teman. Lalu yang terakhir ada juga mendorong perubahan gaya hidup yang lebih sehat sekaligus memperkuat citra brand dari toko jus Amelia ini sendiri sebagai tempat nongkrong yang sehat. Boleh next, Eka? Oke, terkait konten yang kedua. 10.000 udah bisa dapet ini. Yaps, kamu nggak salah dengar. Sini, aku kasih tahu. Dengan uang 10.000 rupiah, kamu udah bisa dapetin jus buah yang enak dan seger banget. Namanya Amelia Juice. Lokasinya ada di Jalan Pemuda Asli 1, di samping halte Rawamangun. Dan mereka pakai buah fresh loh. Langsung dipotong saat itu juga. Pantes aja, pas diminum seger banget.
porsi pas, harga ramah kantong, cocok banget diminum pas lagi panas-panas gini. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, buruan ke sini. Oke, boleh di next ya Kak. Untuk konsep konten convince sendiri, kita membuat konsep bahwasannya penonton ini harus bisa menonton dengan pesan yang sangat jelas gitu. Di awal video juga kami sudah memberikan hook yang sangat-sangat catchy, yang dimana mempertanyakan keraguan audiens, yang dimana 10.000 itu udah bisa dapat apa sih, dan membawa key message juga. Intinya 10.000 ini meyakinkan audiens itu bisa mendapatkan jus segar yang berkualitas dari buah asli yang dipotong saat langsung dipesan gitu. Oke, next. Eka langsung. Dan konten kedua ini kenapa termasuk ke kategori convince? Karena yang tadi menjawab langsung keraguan audiens, yang dimana kira-kira 10.000 ini nih udah bisa dapat apa aja sih gitu loh. Dan itu secara proaktif menjawab keraguan utama audiens, yang dimana mengenai harga dan kualitas produk gitu loh. Terus yang kedua, ada bukti visual juga nih yang kami tunjukkan di video, bahwasannya tidak hanya mengklaim 10.000 itu hanya mendapatkan jus gitu loh. Kita juga menampilkan bahwasannya ada beberapa buah-buah yang ditampilkan di etalase yang ada di Amelia Juice itu. Dan yang ketiga, ada menonjolkan proposisi nilai yang sangat jelas. Dan pesan dari konten ini tuh udah sangat-sangat efektif meyakinkan audiens bahwa dengan harga 10.000 mereka itu bisa mendapatkan jus ataupun produk berkualitas, jus segar, menjadikannya pilihan yang sangat layak untuk dibeli atau worth it untuk dibeli. Oke, langsung next saja. Sebenarnya untuk engagement progressionnya, next lagi ya Kak. Eh, s- ada 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 gap yang besar antara konten langsung aja Kak. Antara konten convince dan juga konten inspire, yang dimana kita melihat bahwasannya ada gap yang sangat besar itu dari segi views dan juga segi share ya. Di sini untuk convince sendiri kita melihat bahwasanya mayoritas penonton ini dari bukan pengikut ya, 83%, dan dari pengikutnya itu sendiri hanya sebesar 16%, dan ini menunjukkan gap yang sangat besar, tapi um, uh, menunjukkan hal positif juga bahwasanya Reels ini nih mampu menjangkau audiens baru secara lebih luas. Dan dari segi interaksinya ada 65 interaksi, diantaranya ada 61 suka dan 4 share, walaupun belum ada komentar dan simpan. Oke, next Kak. Dan dari segi Inspire sendiri, kalau dari segi views itu penontonnya itu mayoritas hampir sebanding gitu loh. Ya dimana dari bukan pengikutnya itu 54,2%, sedangkan dari pengikutnya itu hanya 45,8% dari pengikut. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya Reels ini nih hampir sama-sama kuat ya antara nge-reach ke audiens baru dan juga reach dari followers ya. Lalu untuk dari segi interaksinya sendiri, tercatat ada 20 interaksi sejak kami upload di tanggal 6 itu. Hanya ada 20 suka dan belum ada komentar, dibagikan ulang ataupun disimpan gitu. Sebenarnya untuk rekomendasi konten yang kami buat ini antara Inspire dan Convince. Di Inspire sendiri susah mengangkat, mungkin yang pertama dari habit anak muda itu sendiri, namanya habit pasti susah untuk dibangun kan. Eh, itu sedikit susah karena belum banyak switch habit dari anak-anak Gen Z, yang dimana sebenarnya kopi itu masih relevan gitu loh bagi mereka. Tapi kami ingin membawa juga bahwasannya eh, nongkrong yang sehat juga itu sebagai habit baru dari Gen Z. Oke. Hilmi, ini waktu tayangnya sama nggak durasi tayang? Untuk sorry Eka sebelumnya. Sebenarnya untuk waktu tayang sendiri ada gap yang cukup besar juga sih Bu. Sebelumnya Kak. Ya, di Convince ini total total waktu yang tontonnya itu mencapai 2 jam, sedangkan yang di Inspire sendiri hanya sampai 23 menitan Ibu. Oke. Ya, itu Jam sangat-sangat besar tayangnya gapnya. sama. Jam Kenapa tayangnya Ibu? sama. Jam tayangnya sama. Jam tayangnya sama Ibu. Oke, ya, ya. Oke, terima kasih. Oke, Ada lagi dari sini? next Kak. Next. Oke, mungkin sekian dari kelompok 5 Ibu. Selanjutnya mungkin ada tanggapan atau pertanyaan. Oke. Ibu silakan. Oke, terima kasih Hilmi, perwakilan dari kelompok 5 ya, dan juga teman-teman kelompok 5 lainnya. Eh, oke, saya mulai dari Hilmi aja langsung ya, dari kelompok 5 tadi. Untuk kalau tadi salah satu dugaan ya, dugaan Hilmi karena kenapa kenapa cukup jomplang banget ya, cukup beda banget antara Inspire sama Convince-nya adalah mungkin memang
relevansi ke audiensnya mungkin kurang kalau misalnya dari sisi ngopi di switch ke sesuatu yang sehat. Tapi kalau dari saya sendiri itu mungkin dari sisi pengambilan videonya bisa jadi ya di luar konteks. Idenya bagus sih, kayak sebenarnya bisa-bisa aja untuk sekarang mulai nge-announce orang-orang untuk nggak selalu kok harus ngopi gitu. Nggak selalu kok harus kopi, itu idenya bagus. Cuman kayak kalau teman-teman tadi lihat videonya itu kan nongkrong gitu, itu kayak panas banget gak sih? Itu sesuatu yang nggak nyaman gitu loh. Yang kalian coba sampaikan jadi mungkin malah nggak tersampaikan. Kayak masa untuk sesuatu yang sehat kita juga harus nggak nyaman, karena kalau kita ngomongin coffee shop itu kan biasanya dengan ada AC. Misalnya kalau nggak ada AC juga sesuatu yang rindang gitu. Kayak misalnya Nako gitu kan nggak ber-AC sebenarnya ya, tapi di sana rindang, di sana banyak banyak sekali bangunan-bangunan yang apa yang bisa untuk biar kita nggak kepanasan kalau panas kalau kalau siang-siang hari. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu penyebab kenapa cukup jomplang, cukup beda banget padahal jam tayangnya bisa disampaikan tadi sama ya gitu. Tapi good newsnya adalah dari convince-nya menurut saya kelompok 5 ini paling tepat. Kenapa? Karena kalau ini sembari saya review secara keseluruhan ya, sebenarnya kan convince sama inspire ini sesuatu yang berbeda pasti ya. Dan kita udah belajar yang dua kemarin dari apa entertain sama educate. Nah, dua dua pilar ini juga tentunya berbeda sama dua yang kemarin. Nah, di mana kalau convince itu memang tadi beberapa teman-teman dari kelompok-kelompok sebelumnya itu banyak sekali yang membuat hook mungkin menunjukkan bahwa si audiens itu tuh belum tahu itu produk apa. Kayak misalnya tadi salah satunya dari yang hmm, pisang apa ya, keripik pisang apa ya? Udah pernah coba keripik pisang belum gitu? Itu convince itu kan padahal untuk convince ini itu adalah sesuatu yang ditargetkan untuk audiens yang memang sudah tahu brand kita. Gitu. Jadi kayak harusnya nabrak langsung. Lu bisa punya produk yang bagus yaitu ini. Terus beli kalian produk kita. Nah, itu adalah convince. Jadi udah nggak semacam menebar awareness tentang brand itu sendiri, tapi lebih kepada membuat si audiens itu langsung considerate sama produk kita. Nah, salah satu yang dimunculkan sama kelompok 5 ini, dia tadi taktis banget. Ya udah 10.000 dapat apa sih gitu. Yang mana memang 10.000 itu sekarang beberapa waktu ini ya agak viral ya, 10.000 di tangan istri yang tepat, tapi nggak tahu itu muncul di teman-teman atau enggak gitu ya. Kayak 10.000 di tangan yang tepat. Nah, ini sebenarnya bisa juga teman-teman untuk ke sana, di mana 10.000 itu kan sesuatu yang pasti, yang sangat bisa dihitung, dan memang convince itu tujuannya, fokusnya itu adalah sesuatu yang ada buktinya, logis gitu. Logis, jadi konkret sifatnya, 10.000 dapat apa? Kalau lu beli ini lu dapat apa? Itu convince salah satu beberapa karakteristiknya. Nah, di kelompok 5 ini saya temukan akhirnya terkait dengan contoh konten convince yang memang dari depan itu sudah convince. Jadi sudah tidak lagi menebar brand awareness gitu ya. Itu untuk kelompok 5. Kemudian tadi yang inspire terkait dengan idenya sebenarnya nggak masalah, cuman mungkin angle dari pengambilan videonya itu juga bisa mempengaruhi. Kalau memang teman-teman mau bilang bahwa ngopi ngejus itu juga sebenarnya oke loh gitu. Kayak kalian tahu yang jus jus apa sih yang gede banget? Jus kode, kode ya. Pernah tahu ya, Iya, jus Ibu. kode Jus itu kode, kan betul. juga Benar ya Bu Jus Kode? jus kode ya, mencoba untuk membuat apa sebenarnya belum banyak sih yang kayak kode itu belum banyak menurut saya. Jadi ya udah orang nongkrong tuh nggak harus ngopi sebenarnya, tapi bisa juga pakai si jus yang gede segede gaban. Nah mungkin kalau shootnya adalah di tempat yang kayak di kode gitu ya, yang lebih representatif untuk nongkrong. Kalau kalian ngomongin nongkrongnya itu mungkin juga akan membuat orang, oh ya benar juga ya, kita bisa nongkrong dengan tetap enak, tapi yang kita minum bukan kafein gitu. Atau mungkin ada orang-orang yang sangat sensitif sama kafein, jadi bisa switch ke sana gitu.
Itu, tapi secara ide sih nggak masalah, cuman itu mungkin kalau dugaan saya kenapa ternyata memang jomplang banget hasilnya. Thank you untuk kelompok 5. Kelompok 4 tadi terkait dengan adanya perpaduan pisang chill dengan berbagai makanan. Kelompok 4, halo, mana suaranya? Nanti nggak ada kelompok 4 lagi. Masih ada di sini kelompok 4? Nah loh, kelompok udah nggak ada. Eh, Oke, kalau kelompok 4 nggak ada, Ada Ibu. ada ya. Kelompok 4 tadi kalian tentang perpaduan pisang chill dengan berbagai jenis makanan. Menurut kelompok 4, inspirasi apa yang paling pengen kalian kasih ke orang dengan konten tersebut? Jangan-jangan mana sih kelompok 4 nggak ada suaranya. Nah, tadi berbagai perpaduan ya, berbagai perpaduan. Sebenarnya kalau konteksnya sih di sini adalah si inspire. Inspire itu kan karakteristiknya dia itu sebenarnya sesuatu yang emosional sebenarnya teman-teman. Emosional yang mana dia punya biasanya storytelling yang cukup oke gitu. Nah, tadi teman-teman kan bisa lihat tadi yang si perpaduan itu juga lebih sedikit hasilnya dibandingkan lebih nggak oke ya, oke yang convince ya kalau nggak salah ya. Nah, bisa jadi karena sebenarnya coba inspirasi yang benar-benar mau teman-teman taruh di situ itu harus benar-benar clear. Teman-teman tuh mau mau ngapain sih gitu. Kalau misalnya bisa sih itu kalau dibilang ya Bu itu kan kayak ide aja kita makan keripik pisang pakai apa gitu. Tapi kayak siapa sih sekarang yang perlu informasi itu? Siapa sih yang sekarang ini bingung mau makan keripik versus di blend sama something gitu. Nah, coba berawal dari eh, inspirasi itu sesuatu yang apa sih yang kaitannya sama keripik gitu yang bisa menginspirasi benar-benar yang orang itu lagi perlu bisa memotivate seseorang gitu. Nah, itu mungkin akan bisa lebih meningkatkan engagement tadi yang teman-teman sudah lakukan gitu ya. Karena nggak ada yang jawab nih tadi si kelompok 4. Kemudian yang convince tadi koreksinya adalah di depan, apalagi itu bukan satu video ya. Itu bentuknya carousel di mana orang itu belum tentu mau slide sampai next 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 ke next slide itu belum tentu kalau benar-benar di hook awal itu yang sangat benar-benar bisa mengundang. Nah, sayangnya di conference itu di awal dia bilang udah pernah coba keripik pisang belum? Itu jauh banget dari convince sebenarnya. Kayak convince itu kayak ketika lu beli ini, lu akan untung apa-apa-apa-apa. Itu convince, sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata, benefit yang diperoleh sama si konsumen. Itu masukan dari saya. Ya, kemudian untuk kelompok 3 tadi bilang semakin dewasa semakin sendiri. Emang di umur kalian udah ngerasa begitu ya? Tapi kalau memang itu terjadi ya memang seperti itu teman-teman ya. Semakin dewasa semakin mungkin lingkupnya tuh semakin kecil. Itu relate juga sih untuk saya. Eh, tapi gini, sebenarnya apa sih yang mau dijadikan motivasi di dalam konteks semakin dewasa, semakin sendiri? Sebenarnya itu sangat relatable menurut saya ketika teman-teman mungkin dulu dari SMA, terus sekarang kuliah mungkin lebih sedikit lagi circle-nya. Walaupun menurut saya kuliah tuh asik banget ya, kayak kita tuh bisa lebih bebas, lebih gede, lebih dewasa, punya duit sendiri. Tapi nggak tahu ini dibuat sama teman-teman Gen Z ya. Mungkin berbeda Gen Z yang dulu sama Gen Z teman-teman saat ini sama saya waktu kuliah. Tapi dia bilang bahwa cerita semakin dewasa semakin sendiri dan ujung-ujungnya solusinya adalah beli dimsum. Dimsum mentai, bener nggak tadi? Kayak apa yang mau diinspirasi dari konten itu gitu. Jadi eh pakem ini terlihat mungkin apa sesuatu yang mudah gitu ya teman-teman. Tapi untuk ternyata untuk penerapannya itu benar-benar kita nggak boleh nggak kayaknya kalau untuk semalam jadi dan langsung dapet tujuannya itu memang agak PR ya.
Jadi kenapa ujung boleh sih mungkin kalau kalian bilang semakin dewasa semakin sendiri, tapi lalu apa motivasinya di situ? Terus kenapa kok harus beli dimsum tiba-tiba gitu? Itu kan sesuatu yang sebenarnya mengarah ke brand lagi. Dan catatan teman-teman bahwa sebenarnya untuk Inspire ini itu nggak perlu CTA loh. Jadi bosen gak sih? Kemarin saya bilang ke mungkin ke kelas satunya lagi bahwa ya memang kenapa ada pilar-pilar ini karena kita tuh sebenarnya kan nggak mau ya setiap postingan itu tuh membosankan buat audiens kita. Salah satu cara membosankannya adalah kita selalu jualan. CTA itu selalu ada. Nah, ketika teman-teman memang membuat inspire, ya coba untuk menginspirasi something yang memang benar-benar nggak selalu kok harus kelihatan itu jualan jus, lagi jualan apa-apa gitu, nggak selalu. Di situ boleh relate boleh tapi nggak selalu mention brand tersebut. Khawatirnya ketika misalnya tadi teman-teman udah membangun satu cerita ya, terus ujung-ujungnya ke sana orang kayak aduh jualan nih gitu. Dan besok lagi ketika teman-teman ke convince atau teman-teman ke convince itu orang udah kayak aduh jualan mulu nih apa akunnya kayak gitu. Gitu ya. Eh di situ convince-nya tadi review singkat tapi lebih oke, udah oke sih. Nah, cuman di convince di kelompok 3 tadi itu sebenarnya mencoba untuk cepet kan, logis kenapa lu harus beli ini. Itu oke banget. Tapi cuman mungkin harus lebih disaring mana yang bener-bener konkret. Nah, tadi yang terakhir itu bagus sih dan lebih ke lucu kayak ya dia kesukaan mantan gua kayak so what gitu terus kenapa gua harus beli sama yang kayak mantan lu beli gitu loh. Jadi di situ memang convince ini PR-nya adalah ketika teman-teman harus membuat brand tersebut itu secara logis bisa dan harus dibeli sama konsumen gitu. Justru kalau yang terakhir tadi yang lain terakhir tadi menurut saya mengentertain banget sih gitu ya lebih ke sana dan CTA-nya kayaknya belum ada di convince-nya di kelompok 3 tadi. Nanti teman-teman kalau nggak sepakat atau misalnya ada ini bisa dinyalakan ya itunya ya. Oke, kemudian kelompok 2 brownies. Anyway, kelompok 2 ada yang memang jualan brownies. Itu browniesnya kayaknya yang di Edura nggak sih? Kelompok 2 masih ada di sini? Bukan, Bu. Ini teman saya dari PGSD. Oh oke, karena kemarin saya baru beli brownies di Edura terus kalian tadi kayak di Edura ininya apa namanya syutingnya. Untuk kelompok 2 tadi di Inspire-nya ada CTA-nya ya. Jadi mungkin kalau harus lebih clear lagi di Inspire atau Convince. Kalau kalian memang di Inspire lupakan CTA dulu. Karena tujuan kita pilar itu adalah kita tahu kapan kita mau announce produk kita, kapan enggak gitu. Lagi-lagi biar apa sosmed kita nggak ngebosenin juga gitu kan. Kemudian yang convince tadi kalau nggak salah bukan video ya. Terus di slide awal hooknya adalah kenapa harus coba. Itu sebenarnya eh kalau kalau audiens itu membaca semua mungkin iya sih bisa dapat convince-nya. Tapi kayak kenapa harus coba? Kenapa gue harus tahu gitu loh. Kayak apalagi kalian mungkin ya kayak nggak ada sesuatu di situ yang menarik entah promo entah sesuatu yang lain entah inovasi dari produk itu atau apa terus kayak gue harus cari tahu dulu next slide itu untuk manusia saat ini tuh apa ya mungkin akan susah untuk mendirect orang ke next slide menurut saya jadi mungkin hooknya yang lebih convince lagi bisa ditambahkan kalau memang ada promosi-promosi di situ taruh di depan apalagi yang bentuknya itu apa slide tadi, carousel tadi. Biasanya kan kalau kita lihat misalnya di 17 Agustus itu pasti di depan tuh. Bilang kalau ada diskon 17 sampai 17 cuman bayar 17 rupiah. Itu pasti 17 rupiahnya di depan. Kalau dia ada di slide belakang, saya yakin orang juga bakal banyak yang kelewat. Sama konteksnya seperti itu. Oke, next kelompok 1 Inspire itu sama tadi ada bahasan promosi di Inspire. Jadi kurang lebih sama kelompok 2. Kemudian di Convince tadi di slide awal kenapa
pakai mesin kopi lah. Kenapa gitu? Kalian lagi convince, bukan lagi educate. Kalau misalnya kalian lagi educate, kalian mau bilang bahwa warkop kita beda sama warkop yang lain karena warkop kita adalah pakai mesin kopi langsung, jadi lu nggak bakal kena kopi-kopian yang dari jagung. Jadi benar-benar dari kopi. Itu masuk ke masuk ke educate, teman-teman. Kalau misalnya convince itu lebih kepada kenapa kok warkop kalian bener ya, nih warkop tadi saya nggak tulis ininya brandnya beda sama yang lain. Mungkin di situ lebih adem, ada AC-nya, lebih murah. Kalian bisa tonjolin itu yang memang nggak orang punya, orang pakai gitu. Dan tentu kalau misalnya memang kalian mau ke apa konversi ya, tentunya di konversi ini CTA-nya harus kelihatan di awal. Kalau memang itu sifatnya adalah postingan yang berbentuk feeds tadi. Gitu ya. Itu mungkin teman-teman feedback dari saya. Semoga sedikit bisa menambah teman-teman ketika misal nanti mau bikin postingan. Pilar itu memang sesuatu yang mungkin terlihat sangat mudah ya, kayak oke lah bisa, intinya inspirasi, convince, menarik orang, entertain itu menghibur, terus satu lagi apa, mengedukasi. Tapi pada nyatanya di sosial media ya kita nanti akan melihat kan bagaimana komposisi itu dilakukan oleh teman-teman. Nah, tapi yang jelas ternyata setiap pilar itu punya fungsi masing-masing. Jadi jangan bias apa maksud dari video, maksud dari feed sekalian, biar apa konten-konten yang ada di dalam yang kalian bikin itu memang sesuai sama yang dimau sama audiens teman-teman. Oke, terima kasih banyak atas kerjasama teman-teman sudah mau dimajukan. Selamat istirahat, makan siang, dan mungkin sholat yang belum sholat saya akhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa dijawab aja karena sudah 1:30 lebih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Ibu. Oke, saya live ya.